Proyek Gedung Inspektorat 3,7 miliar rupiah, mangkrak. LSM Lira Kota Probolinggo, desak, evaluasi bobroknya kinerja dinas dan rekanan terkait. Kegagalan pembangunan fisik kembali mencoreng tata kelola infrastruktur di Kota Probolinggo. Proyek pembangunan lanjutan Gedung Inspektorat senilai 3,7 miliar rupiah resmi dinyatakan putus kontrak, mangkrak setelah rekanan pelaksana, CV 7 April asal Makassar, dinilai wan prestasi. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota LSM Lira Kota Probolinggo Luis Haryona, angkat bicara. Dalam keterangan resminya, Luis mengawali dengan memberikan apresiasi kepada masyarakat di tengah suasana hari besar. Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya menyikapi terkait tentang regulasi dan pelaksanaan proyek secara fisik di Kota Probolinggo, ini masih momen Natal dan Tahun Baru, tentunya saya secara pribadi mengucapkan Selamat Natal dan juga menyambut Tahun Baru 2026. Nah, Luis menyoroti fenomena proyek akhir tahun yang terus berulang. Berdasarkan data yang dihimpun, progres fisik Gedung Inspektorat hanya mencapai 26,1% hingga batas akhir kontrak, menyisakan ketertinggalan minus hampir 70%. menyikapi tentang adanya putus kontrak pelaksanaan proyek fisik di Kota Probolinggo yang terjadi di beberapa proyek pelaksanaan, termasuk salah satunya adalah Gedung Inspektorat yang nilainya lebih kurang 3,7 miliar, yang diketahui rekanan yang mengerjakan adalah rekanan yang berasal dari sangat jauh sekali, ya, dari Makassar kalau nggak salah, ya, sehingga terjadi putus kontrak dengan minus hampir mencapai 70%. Dan juga ada beberapa lagi proyek fisik yang lain yang juga mengalami putus kontrak. Saya mungkin sependapat dengan teman-teman Komisi 3 bahwa ini perlu ada sebuah evaluasi besar yang harus dilakukan oleh Dinas PUPR terkait tentang baik perencanaan hingga sampai dengan pelaksanaan. Nah, perencanaan dan pelaksanaan ini harus penting. Artinya, kebanyakan yang terjadi di Kota Probolinggo ini adalah proyek itu akan di-launching hampir atau menjelang akhir tahun, sehingga terjadi putus kontrak karena berkaitan dengan berakhirnya tahun. Nah, ini artinya perlu banyak ada evaluasi. Artinya perencanaannya di tahun yang akan datang, perencanaannya harus perlu dipercepat, dan launchingnya proyek juga perlu dipercepat sehingga masih banyak durasi, ya, masih membutuhkan banyak durasi untuk bisa dilakukan perpanjangan waktu dan seterusnya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, perlu adanya juga evaluasi tentang regulasi-regulasi di tingkat daerah. Apakah itu perwali, apakah itu perda yang selama ini dipakai sebagai dasar, ya, rujukan daripada Dinas PUPR untuk pelaksanaan proses tender yang ada di Probolinggo. Contoh misalnya dengan standar perwali, dengan ada jaminan, dan terus kemudian dengan 30% yang tidak dibayarkan, ternyata dengan menggunakan regulasi daerah ini juga ternyata tidak mampu memberikan solusi, sehingga masih banyak dari tahun ke tahun masih banyak ditemukan adanya putus kontrak. Artinya regulasi daerah ini juga harus dievaluasi di tahun yang mendatang. Dengan adanya wali kota yang baru, tentunya juga harus perlu ada perwali yang baru. Kita evaluasi perwali yang lama seperti apa. Jangan sehingga kita bisa mampu mencapai target-target seperti putus kontrak yang terjadi di Kota Probolinggo. Nah, jadi ada dua hal di sini, yaitu yang pertama yaitu juga perlu adanya evaluasi tentang regulasi-regulasi atau aturan-aturan daerah yang dibuat sendiri berdasarkan yang dikeluarkan baik melalui perda ataupun perwali. Kira-kira itu menurut pendapat saya. Di sisi lain, Kepala Dinas PUPR PKP Kota Probolinggo, Setiorini Sayekti, dihimpun dari laman Suara Bayuangga News, membenarkan pemutusan kontrak tersebut. Rendahnya capaian fisik dan lemahnya permodalan pelaksana menjadi alasan utama pihaknya tidak memberikan perpanjangan waktu 50 hari. Dengan sisa pekerjaan yang sangat besar, perpanjangan waktu justru berisiko menambah kerugian keuangan negara. Pelaksana resmi kami nyatakan wan prestasi dan akan dijatuhi sanksi daftar hitam, blacklist, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Ungkap Setiorini, LSM Lira berharap kejadian ini menjadi momentum bagi pemerintah Kota Probolinggo untuk memperbaiki sistem lelang agar anggaran rakyat tidak terbuang sia-sia pada proyek yang tidak tuntas.